Welcome to aktivitas pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Di sini saya akan membahas sedikit berbeda dari sebelumnya. Ya, yang dimana itu saya menuangkan isi penjelasan dari materi ke dalam video yang didesain dari Canva. Dan pada kali ini saya ingin menyampaikan secara langsung kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info seru lainnya. Nah, tanpa menunggu lama-lama, mari kita simak penjelasan berikut ini. Cekidot. Oke, para guru hebat, dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, terkhusus buat para guru penggerak seluruh Indonesia dan Angkatan 6 Kabupaten Pinrang. Ya, sejak awal mengikuti program guru penggerak ini pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai saat ini, dan akan masih terus berlanjut hingga bulan Mei 2022. Nah, sebelumnya saya telah melalui beberapa modul, mulai dari modul 1.1 sampai 1.4 saat ini. Saya akan membahas sedikit dari masing-masing modul dan dimulai dari modul 1.1. Nah, di modul 1.1 membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi pendidikan haruslah menerapkan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani secara seimbang. Nah, pendidikan haruslah menganut asas trikon, yaitu kontinuitas atau berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Itu kemudian ada konvergen, yang pendidikan memanusiakan manusia, dan yang terakhir konsentris, yaitu pendidikan menghargai keberagaman. Oke, lanjut ke modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai dan peran guru penggerak ada 5, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya ke 1.3 visi guru penggerak. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Jadi visi adalah representatif visual kita akan masa depan. Jadi penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Guru memang bukan kepala sekolah, namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan tali lebih banyak pihak, ingin kemudian mengundangkan upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Visi seorang guru penggerak harus dapat diamini semua pihak karena sangat jelas keberpihakannya pada murid dan menjadikan sekolah yang berpihak pada murid dan menuntun murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Yang keempat nih, yang terakhir yaitu budaya positif 1.4. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasan-pembiasan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Nah, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada kesimpulan keterkaitan materi. Jadi seorang guru penggerak itu harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan profil pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif. Dengan tahapan Bagja, berdasarkan penerapan Bagja akan muncul pembiasan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, serta murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran dapat mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Sebagai refleksi, ada pertanyaan seperti ini nih teman-teman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yaitu apa? Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jadi yang pertama itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Jadi teori kontrol di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya, setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman itu adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa, yaitu yang dibuat dengan persyaratan, yaitu jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, itu. Ya, yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi itu tadi yang ketiga. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia setiap tindakan. Ya. Jadi setiap tindakan itu seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup,
kasih sayang, dan rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, yang kelima itu posisi kontrol itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian ada pemantau dan manajer. Dan yang keenam, segitiga restitusi, di mana tahapan untuk memudahkan proses restitusi yaitu menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, selanjutnya muncul pertanyaan lagi nih teman-teman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi, menurut saya setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh dan melaksanakannya. Nah, perubahan lainnya yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru itu bergeser ke teman menjadi manajer. Jadi awalnya teman, kemudian manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak itu mempunyai motif tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, yaitu melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Ya, ada yang bertanya seperti ini lagi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik itu di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jadi ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Jadi pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari seorang anak. Jadi mereka itu menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, terus bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ya, jadi ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Nah, adakah yang perlu diperbaiki? Ya, jadi yang perlu diperbaiki itu menurut saya hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah dan juga teman, menjadi posisi pemantau dan manajer ya. Jadi posisi pemantau, teman, dan manajer. Nah, muncul lagi nih pertanyaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Jadi setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaannya? Ya, sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai seorang teman bagi murid ya. Seorang teman bagi murid. Ya, saya beranggapan dengan begitu saya akan lebih dekat dengan murid. Namun kadang saya juga merasa tidak dihargai dan dihormati. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai seorang manajer, dan kadang jika tidak memungkinkan,
saya memposisikan diri sebagai pemantau. Adapun perasaan saya saat ini lebih tenang dan merasa dihargai. Selain dihargai dan dihormati sebagai guru, adapun perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Nah, muncul lagi nih pertanyaan selanjutnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, jadi sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Ya, tidak secara utuh. Jadi ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah dulu. Kemudian saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Dan pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah berkolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat di sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oke, teman-teman guru penggerak, itulah tadi penjelasan saya di modul 1.4 ini terkait dengan koneksi antar materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.